Lur, asal kalian tahu, aku sama Mak Ena punya kesukaan yang sama. Iyo, sama-sama suka film India. Bahkan idola kami juga sama, Shah Rukh Khan. Makanya sekarang aku nyusul Mak Enah ke India buat jumpa sang idola. Gundu si pemberani. Shah Rukh Khan. Nggak terasa, akhirnya aku sampai di kota New Delhi. Sekarang tak mampir sebentar ke ikon kota paling top, namanya Gerbang India atau biasa disebut India Gate. Sekalian foto-foto biar tambah eksis, Lur. Ini dia monumen bersejarah yang dibangun untuk mengenang jasa 70.000 serdadu India yang gugur di medan perang zaman dulu. Wah, keren banget ya, Lur. Mungkin kalau di Indonesia ini setara dengan monumen nasional yang dianggap sebagai salah satu ikon ibu kota Jakarta. Loh. Opo iki? Kok main tarik-tarik wae? Mas, piye to? Jangan-jangan mau maling opo yo? Wes curiga aku, Lur. Kalau mau kenalan, yo ndak gini carane. Kuping, iya. Air kilin. Oh, no. Yo. Waduh, Lur. Aku baru inget iki. Temenku pernah bilang kalau di India ini banyak orang baik yang bakal bantu kita. Mungkin yo koyo si Mas iki. Saking banyaknya suara klakson dan polusi di kota Delhi, sampai ada yang berbaik hati mau bantu bersihin telinga seperti ini. Boleh juga tak nyobain. Hitung-hitung nambah kenalan warga lokal yo. Duh, geli, Lur. Mau clean kan? Money 200. Hah? Bayar. Berapa? Tuh. 100. 100. Hah? 100? This one is tinggal ini ya. Ya. Lur, ternyata Lur suruh bayar. Tak kira baik banget kupingku dibersihin, Lur. Ternyata bayar juga. Satu kuping 100 rupiah. Dua kuping 200 rupiah, cuma duitku tinggal 100 rupiah, Lur. Paksa, Lur. Wes, cari kerja nih gini carane. Ini namanya Pasar Janpat. Lokasinya ada di Connaught Place. Pasar tekstil dan pakaian trendy yang harganya murah meriah, Lur. Tapi aku sih gak ada rencana belanja, Lur. Harus hemat. Jadi cukup jalan-jalan aja yo. Di sepanjang jalan banyak pedagang. Ada yang buka lapak kecil, tapi ada juga yang berkeliling alias jadi pedagang asongan. Wah, jiwa dagangku meronta-ronta, Lur. Aku bantuin jualan aja yo. Lumayan. Kalau untung bisa buat tambah bekal mencari Shah Rukh Khan. You how much? Oh, You how much? yes. Berapa rupiah? Yeah, how much? Aku gak ngerti sama bahasane. Jadi bolehlah ya kalau aku pakai bahasa kalbu. You how much? Leather, my friend. 500, 400, 500, 300. 300. Orang-orang yang tak temui beda tipis sama aku. Urusan ngomong bahasa Inggris, little I can. 400, 500, 300, 700. Okay, I'm good. I'm buy. I selling around. Oh, yes.
Perjuangan banget yo, mau ngobrol aja. Maksudnya aku tuh mau keliling bantu jualin tas dan dompetnya gitu. Wes, sing penting aku punya niat baik biar dagangannya laris Tanjung Kimpul. Barang dagangannya habis, duitnya ngumpul. ऐसे आगे जैसे क्रोस में 350. Bener kan Lur? Belum apa-apa udah banyak yang rubungin. वाला 450 Tapi namanya juga jualan. Yang mendekat belum tentu beli Lur. Sir, leather, handbags. Where's handbags? Handbag, leather. Ternyata jualan gini susah juga yo. Handbag. Apa karena mereka gak paham sama bahasa Inggrisku yo? Bapak, dompet bagus ini. Ini tas juga boleh. Murah-murah. Ih, Bapak. Ora popo, namanya juga usaha. Tapi lumayan juga Lur. Kayaknya aku udah jalan lebih dari 10.000 langkah buat jualan tas. Tapi kok belum ada satupun membeli yo. Nah, ada yang tampilannya perlente tuh. Coba tawarin ah. Handbagnya. कैसे दे रहे हैं handbag? 400 rupiah. No. Thank you. Lur, ternyata Lur, jualan ngasong juga nggak gampang Lur. Udah setengah hari, nggak laku-laku satupun, belum laku Ring, bukan nggak laku-laku. Yang laku malah temenku Lur, yang jualan kaos kaki Lur. Wah, apa aku ganti jualan kaos kaki aja ya Boyo? Laris kita kaos kaki di sini. Tak coba sekali lagi yo. Nih. मैंने बोल दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे करके आया था आपको ये 100 रुपए दूंगा ये लो लो Syukurlah berkat bantuan warok alias warga lokal, akhirnya ada juga yang bungkus daganganku Lur. Lur, akhirnya laku satu Lur. Emang nggak kemana rezeki itu. Lur, makhluk dalam perutku sudah manggil-manggil. Aku tak geser ke Sankar Market yo. Katanya di sini terkenal sama cole baturenya. Iki lo, street food kari kacang Arab, pedas dan roti goreng. Rotinya terbuat dari tepung maida, salah satu jenis tepung gandum khas masakan India. Adonan roti yang sudah didiamkan 1-2 jam dibentuk seperti lempengan. Dan mengembang, rotinya digoreng sambil sedikit tekanan, lalu dibulak-balik biar gak gosong yo. Setelah rotinya terbentuk, bagian atasnya ditaburi daun bawang. Selanjutnya, roti ditempelkan ke dalam gentong panas. Mirip banget sama pembuatan lumpia khas Banyumas, Jawa Tengah ya Lur. Kalau warnanya harus berubah, tinggal diambil pakai 2 besi panjang. Wah, sepertinya ini benar-benar jadi kudapan kesukaan warga India. Kedainya rame pol. Aku jadi penasaran gimana rasanya. Harganya murah Lur, cuma 100 rupiah atau sekitar 18.000 rupiah aja. Oh, thank you. Rasa rotinya gurih dengan tekstur yang lembut di dalam dan renyah di luar Lur. Jajanan ini populer karena kombinasinya yang sedep pol. Ada rasa gurih dan pedas dari cole atau kari kacang Arab, perpaduan dengan gurihnya roti goreng. Gundul approve Lur. Lumayan Lur, bisa makan enak nih ke cole Baturing. Kerja di sini jualan tas, dapat rezeki bisa makan.
Pokoknya asal nggak malas-malasan pasti bisa hidup lur. Dimanapun tempat, pokoknya survive. Gratis lah. Boleh ya? Sekali. Kali yo, terus pecel ini boyo-boyo Solo. Lur, daripada pusing mikirin cicilan yang belum lunas, mending ikut aku jalan-jalan di kota Atlas Semarang. Nah, di tengah siang hari yang panas, perhatianku tertuju pada seorang pria bersahaja. Orang mengenalnya Mbah Tomo. Beliau setia membelah aspal kota Semarang demi menjajakan kopi giling segar. Tanpa lelah, Mbah Tomo terus memutar gilingan sampai biji kopi habis. Oh, pinten? 5.000. Oh, nggih, sedap. Sedap nggih. Mbak, niki kula mboten-mboten duit deh. Gratis lah. Boleh ya? Sekali. Kali yo, terus pecel ini boyo-boyo Solo. Tetap kudu bayar ya. Ya kudu dia. Tapi kesabaran Mbah Tomo mulai habis lur, karena uang ongkos jasa giling kopi tidak kunjung diterima. Daripada tambah ruwet, mending aku langsung samperin aja lur. Siapa tahu aku bisa bantu. Mbah, kula wangi mawon nyambut damele. Niki mau ngilingke ngaten. Ngilingke mung mboten gadah harta. Oh. Kula sajane pengen nglarisi tapi ora duwe-duit cash e, Pak. Baru aja bertemu dengan Mbah Tomo, aku langsung bisa merasakan semangat kerjanya. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, ia masih sanggup berjualan keliling. Jenengan bungkuk-bungkuk niku ngapunten. Pinggangnya sakit kenging nopo? Asal itu maksudnya. Kesrempet nopo? Kali kan turunan pengajian ngono kan tetek beneran akad keduanya betul kamu. Lalu aku waktu dalane sesek aku ya kon ngucap. Aku nyangkul ning duk. Oh nyangkul anu. Walau pernah mengalami musibah yang menyebabkan badannya membungkuk, baginya tidak ada kata putus asa dalam bekerja. Ya wis Mbah, biar aku bantu nuntunin sepedanya yo. Sekalian siapa tahu ada yang mau beli kopi. Dengar-dengar nih lur, Mbah Tomo ini dikenal sebagai penjual kopi giling keliling legendaris di kota Semarang. Beliau sudah berjualan menggunakan sepeda ontel sejak tahun 1975. Wah, baru aja duduk sebentar, ternyata udah ada pembeli nih lur. 50.000 udah di loro, Pak. 50.000 dadi kali, Mbah. Lagi wae. Mbah Tomo tidak menjual kopi siap seduh lur, melainkan menjajakan biji kopi robusta murni dan menggilingnya langsung di tempat. 5.000 sak cangkir ya. Di saat zaman semakin modern, Mbah Tomo masih mempertahankan alat giling kopi iki lur. Jos tenan iki. Berarti hasilnya dodolan kopi ini di keperluan sehari-hari. Nggih maem. Bayar listrik juga. Mbah Tomo biasa mulai keliling berjualan kopi giling dari jam 5:30 pagi lur. Monggo Pak, matur nuwun nggih, mau dilarisi. Ditemenin sepeda kesayangan, Mbah Tomo tetap setia mendatangi para pelanggan, menyusuri jalanan kota Semarang. Berarti Mbah nggih ketarik. Nggih, mangke. Kula coba. Kula bantu pijet sapa ngerti cocok dadi Bagas waras meleh. Nggih. Kopi, Mas. Rute yang dilalui Mbah Tomo dari rumahnya di daerah Semarang Utara menuju kawasan Pecinan sampai Kota Lama lur.
aku ajak Mbah Tomo beristirahat dulu. Teh panas. Oh, teh panas sawah. Pak, gimana? Buatan ngambil kopinya sebuah. Kadang ambil kadang kan miliknya ada susu dan ini. Oh iya. Berkat rayuan mautku, penjual angkringan di sini akhirnya mau membeli kopinya Mbah Tomo, Lur. Pak, kopi Pak. Jenengan lenggan mungkin kalau gilinge mawon, jenengan wedan. Mbah, nih kalau gorengane. Ini si Mbah kayake bukan gak percaya sama aku ya Lur, tapi mau mastiin hasil gilingan kopinya aja. Jangan sampai mengecewain pelanggannya. Lur, ternyata giling kopi manual di sepeda gini nggak gampang, Lur. Jadi kalau nggak seimbang ini sepeda ini goyang-goyang, Lur. Tapi hasil kopi giling manual ini lebih bagus dari kopi giling mesin katanya. Karena gilingannya lambat dan bakar, Lur. Jadi lebih nikmat katanya. Pak, ini kopi nih. Syukurlah satu persatu pembeli mulai merapat, Lur. Wah, bagaimana? Walau lumayan menguras tenaga, tapi rasanya seneng yo bisa ikut membantu dan melayani para pembeli. Iya, ngantersen ya, Mbah. Lumayan, Mbah. Arisan, Mbah. Melihat senyum bahagia di wajah Mbah Tomo saat menerima jerih payahnya, aku ikutan seneng, Lur. Membantu sesama itu memang selalu mendatangkan kebahagiaan yo. Pinten? Ampun. Ampun kan itu. Wah, matur nuwun banget ya, Mas. Nggih, ben Gusti Allah sik balas. Nggih, matur nuwun nggih. Sesampainya di rumah, ada pemandangan yang cukup unik sekaligus menggelitik rasa penasaranku. Ternyata, gembok yang mengunci pintu rumah Mbah Tomo ini jumlahnya nggak cuma 1 atau 2, tapi lumayan banyak. Tak ada sanak saudara, tak ada pula hangatnya sambutan keluarga yang menunggu kepulangannya. Beliau ageng ngaten jenengan kiambak mawon. Ibu ten pundi, Mbak? Kalau juga nanti ngomong putus ya. Oh, ngomong putu. Lur, jarak mungkin bisa memisahkan raga, tapi yang namanya ikatan batin keluarga tak akan pernah terkikis oleh waktu. Rasa rindu dengan anak dan cucu sering datang di saat Mbah Tomo sampai di rumah. Mbah, ngapunten, Mbah. Ya. Niko lawange nyun sewu sih. Wau ling grendel kok nganti 7 nggon niku nate kedaden apa, Mbah? Ya, ngedilan Kelangan apa? Barang apa arto? har Pinten katanya? 6.250.000. 6 juta niku kathah lho, Mbah. Ah ya, aku betul ya. Niku konangan mboten, Mbah? Sik mendhet. Konangan. Konangan. Pinten 7.150.000. Dari pengalaman ini, Mbah Tomo jadi lebih berhati-hati saat meninggalkan rumah. Lur, setelah lelah seharian memeras keringat, inilah momen yang paling dinanti-nanti oleh setiap pejuang di jalanan. Apalagi kalau bukan menghitung lembar demi lembar rezeki yang berhasil dikumpulkan hari ini. 446. Ya lumayan juga ya, Mbah, yuk. Iya. Padahal yang beli cuma 10.000, 20.000. Berarti hampir tiap hari itu ya kurang lebih bisa dapat segini, Mbak. Iya, itu. Hasil jualan ini harus diputar untuk modal berjualan. Wah, semoga setelah ini makin laris manis terus kopinya ya, Mbah.
Assalamualaikum. Sinten, Mbah? Mbak, Mbak Meta. oh. Niki ibuke masak kata ya kamu. Di mak lu. Iya itu. Dengan balik kasih. Lo anak iki. Ya pon Mbak tak. Langsung ya. Oh, oke. Ini. Bareng-bareng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beginilah Lur, rasa kepedulian dari masyarakat di lingkungan rumah Mbah Tomo. Walau tinggal sendiri, masih banyak tetangga yang memperhatikan Mbah Tomo. Kalian jangan sama sepuh. Angen-angennya sih dipingin gini apa Mbak? Tinggi ke depannya jenengan ini. Ya, ke depannya ya. Dan mudah-mudahan jualannya lancar. Ya, segitu aja. Menemani kayuhan sepeda Mbah Tomo hari ini memberiku banyak pelajaran Lur, bahwa rezeki itu harus dijemput, tak peduli seberapa berat usaha yang harus kita perjuangkan. Dari balik guratan wajah lelahnya terpancar ketulusan hati yang luar biasa. Sehat-sehat nggih Mbah Tomo. Memang bener-bener sak ikhlase. Nggih. Tapi nggak ngasih nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Lur, sejak lama kota Semarang telah menjadi pusat perekonomian di Jawa Tengah. Keberadaan stasiun Semarang Tawang ini menjadi salah satu pendukungnya. Tengok saja Lur, bener-bener gak pernah sepi. Di balik riuhnya langkah kaki penumpang yang lalu lalang, stasiun ini adalah ladang harapan bagi para pencari nafkah mandiri. Salah satunya adalah mereka, para pahlawan angkut barang penumpang, alias profesi porter stasiun. Dan di antara puluhan seragam porter yang berseliweran, ada satu sosok yang menarik perhatianku. Kenalkan, namanya Pak Muflikin. Menjadi porter stasiun bukanlah perkara mudah Lur. Gak ada gaji tetap, gak ada pula jaminan slip upah di akhir bulan. Demi membawa pulang rezeki untuk keluarga yang menunggu di rumah, Pak Muflikin harus jeli melihat peluang di antara riuhnya langkah kaki penumpang. Pak, minta tolong. Keretanya masuk. Apa tadi? Gunung Jati. Gunung Jati. Bandir. Bukan cuma membawakan barang, sebagai porter juga membantu mengarahkan penumpang Lur. Saya mau sampai sini dulu aja ya Pak. Pak, nggak bayar kan? Aman Ada ya? tipnya sih. Iya. Berapa ya? Pak, gimana? Nggak apa-apa kan? Soalnya saya kan kurang tahu, mau tanya dulu. Katanya sukarela. Ya? Katanya sukarela. Enggak, tetap ada tipnya. Oh, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pak, bentar. Wah, walau sudah membantu dan tidak diberi bayaran, Pak Muflikin tetap tersenyum Lur. Ya, mungkin tetap di hati kecilnya tidak bisa menutupi rasa sedikit kecewanya. Gak apa-apa yo Pak, mudah-mudahan rezeki jenengan bisa diganti yang lebih yo. Untuk membuktikan seberapa besar keikhlasan sosok Pak Muflikin ini, aku mau mengenal beliau lebih dekat. Itu memang bener-bener sak ikhlase. Nggih, cuman memang dari sini memang ada tarifnya minimalnya. Cuman banyak penumpang yang ngasih ya sekedarnya ada. Tapi nggak ngasih nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Pak Muflikin sudah mengabdi sebagai porter selama 6 tahun. Suka duka jelas telah banyak dirasakan.
Meski begitu, sebagai tulang punggung keluarga, bagi Pak Muflikin tetap menjalani profesi ini dengan penuh syukur. Ibu, istri ada masih. Anak pinten? Anak kali 2. Kali? Ya. Tasih alit apa pun ageng? Pon ageng sedaya. Sing setunggal sampun lulus kuliah niki tahun ini selesai. Ini anak kedua niki ajeng mlebet kuliah. Iya. Ini baru mau masuk daftar kuliah. Biaya rumah tangga otomatis, yuk biaya sekolah anak-anak niku nopo cekak. Alhamdulillah cukup. Nggih. Masalah cukup ya. Yang penting keyakinan cukup gitu Keyakinan mawon. cukup. Gusti Allah sing maringi cukup ngoten mawon. Nih Lur, sebagai bentuk simpatiku pada Pak Muflikin, aku mau ikut mencoba melakoni profesi porter stasiun kereta. Pas banget Lur, ada penumpang yang baru datang nih. Ayo Pak, Bu, monggo, biar aku yang bantu bawa barang-barangnya yo. Dengan langkah pasti, Pak Muflikin langsung mengarahkan penumpang masuk stasiun dan dicarikan kursi di ruang tunggu. Dan memastikan barang yang dibawa tidak tertinggal. Persilakan diberangkatkan dari jalur 1. Pengumuman keretanya sudah mau berangkat Lur. Tandanya penumpang harus segera naik ke atas gerbong kereta. Nah, tugas seorang porter bukan cuma manggul barang, tapi juga memastikan penumpang sampai di gerbong yang tepat. Lalu merapikan dan menaruh koper di rak bagasi atas kursi, biar penumpangnya tinggal duduk manis, tenang, dan bisa langsung menikmati perjalanan dengan nyaman yo. Wah, terima kasih yo, senang tenan aku. Eits, meskipun tanganku yang menerima upah, rezeki hasil keringat ini tentu saja seutuhnya buat Pak Muflikin yo Lur. Tugas sebagai porter ternyata belum selesai yo. Ada satu tradisi syarat makna yang selalu mereka lakukan di pengunjung tugas. Begitu roda kereta mulai bersiap bergulir, para porter bersama petugas stasiun lainnya akan berdiri tegap di sepanjang peron, memberi salam penghormatan. Ini adalah bentuk rasa terima kasih sekaligus doa keselamatan yang dihantarkan dari hati terdalam bagi para penumpang yang menempuh perjalanan jauh Lur. Tugas sudah selesai. Kali ini aku mau bercerita lebih banyak lagi dengan Pak Muflikin Lur. Di usia yang ke-51 tahun ini, sudah 6 tahun Pak Muflikin berprofesi sebagai porter. Tapi sebelum itu, ternyata beliau berprofesi sebagai seniman ukir di Jepara loh. Nyambut damel napa jenengan? Nyambut damel ngukir ten mebel. Mengukir mebel. Ukiran Jepara. Nggih. Nah, aslinya dari Jepara. Oh, aslinya Jepara. Nggih, Jepara. Yuk pindah ten Semarang? Semarang karena supplier banyak yang pindah Semarang, akhirnya ikut Semarang. Oh, ngaten. Ten porter kan hitungannya peralihannya kan junjing banget. Iya. Nah, tanggapan keluarga pripun, Pak? Ya biasa aja sih, sama aja. Yang penting ada aja rezeki yang untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Pertama kerjanya halal gitu aja. Nyen sewu. Yen anak-anak nate isin mboten, Pak. Enggak jangan porter, Pak. Mbok kerja yang lain ngaten nate mboten. Alhamdulillah mboten. Nerima aja. Nompo yang penting orang tua saya kerja halal gitu aja. Di stasiun Semarang Tawang ini, Pak Muflikin punya jam kerja selama 12 jam Lur. Menanti setiap penumpang yang ingin memakai jasanya ini. Nek nuruti capek nggih capek, tapi nek nuruti wong ora nyari ilmu, capek nggak dianggap untuk saya, Pak. Yang penting anak saya masih siap untuk belajar, kula terus insyaallah badan sehat, siap kerja. Ini kula kan bodoh. Nek anakku bodoh kok selanjutnya pripun kan ngoten. Mau sekeras dan sesulit apapun, seorang ayah akan selalu berjuang demi mendidik anak. Salut aku Lur.
Lur, kejutan manis sengaja aku persiapkan di penghujung hari yang melelahkan ini. Di sela-sela rehatnya ini, sepasang mata Pak Muhrikin mendadak berkaca-kaca. Tanpa ia duga, sosok istri dan anak tercintanya datang membawa kue ulang tahun sederhana. Alhamdulillah. Ulang tahun? Ulang tahun kemarin tanggal 6. Weh, selamat ulang tahun, Pak. Mungkin ini jadi hadiah kecil yo, Pak, dari istri dan juga anak yang sudah diberi kebahagiaan oleh sosok seorang suami dan juga ayah yang bertanggung jawab. Lur, setiap pekerjaan yang dilakoni dengan jujur dan ikhlas selalu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Apalagi jika didasari oleh cinta yang tulus untuk menghidupi keluarga. Bukti nyatanya dari seorang porter stasiun, Pak Muhrikin berhasil menghantarkan putrinya menempuh pendidikan tinggi hingga lulus kuliah yo.